Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 murid, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika saya ingin menjadi seorang imam, maka orang pada waktu itu termasuk ibu saya berpikir, wah nanti kalau masuk seminar ini pasti susah ketemu, karena tinggal di asrama. Apalagi nanti setelah pendidikan atau setelah ditabiskan, pasti akan jarang bertemu dan bahkan tidak akan pernah bertemu. Itulah yang ada dalam gambaran ibu saya ketika saya ingin menjadi imam. Dan saya bisa membayangkan apa yang dipikirkan ibu saya ini juga dipikirkan oleh banyak ibu-ibu yang lain. Kalau anak wis dadi romo, jadi suster, pasti nggak akan ketemu. Bisa jadi hal ini ada benarnya karena tergantung dari tempat perutusan yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi bisa jadi keliru karena justru dalam relasi itu ketika seorang anak, pengalaman saya sendiri ketika saya menjadi imam, justru relasi saya dengan ibu, dengan bapak itu justru semakin dekat. Saya merasakan ketika dulu seperti anak, artinya kalau ngobrol itu biasanya orang tua akan merintah, don't do this, don't do that. Tapi ketika dalam perjalanan justru bapak ibu saya lebih banyak cerita karena saya dianggap sebagai teman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar bacaan dari Matius ini, mungkin inilah penyebabnya mengapa orang tidak merelakan anaknya menjadi biarawan-biarawati. Karena barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sabda Yesus pada Injil Matius ini begitu keras. Tidak boleh mencintai bapak ibunya lebih daripadaku. Tidak boleh mencintai putra putrinya lebih daripadaku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka gambaran sebagai seorang murid Kristus itu berat. Karena harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan anak, harus benar-benar meninggalkan segala-galanya, mengikuti Allah. Bukan perkara yang mudah. Tetapi kalau melihat dalam seluruh bacaan ini, maka yang terpenting ada,
Yang terpenting adalah barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Maka inilah yang menjadi poinnya. Bukan perkara mencintai orang tua, mencintai bapak, ibu, anak-anak, saudara, dan segala macamnya. Tetapi ketika menjadi muridku, engkau tidak memikul salib dan mengikuti aku, maka kamu tidak layak bagiku. Apa artinya memikul salib? Maka kita memikul segala kerapuhan-kerapuhan kita bersama dengan Yesus yang memikul salib. Maka mengikuti Yesus bukan perkara mudah, karena kita memikul kelemahan-kelemahan kita sendiri. Kerapuhan-kerapuhan kita. Seperti apa kerapuhan itu? Banyak. Bisa jadi kita yang malas, kita yang tidak mudah untuk mendengarkan, kita yang begitu spontan ingin menyampaikan ide-ide kita yang mungkin bisa menyakiti orang lain, kita yang keras kepala, kita yang mau enak saja tidak pernah mau berjuang. Inilah kerapuhan kita. Dan mengapa kita perlu memikul salib itu? Maka bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma membuka mata kita. Pertama, karena kita telah dibaptis, karena kita telah disatukan oleh Kristus sendiri dalam pembaptisan, kita menjadi anggota gerejanya yang kudus. Maka kita pun mendapat rahmat yang juga dialami oleh Yesus sendiri. Rahmat akan kehidupan, bukan rahmat akan kematian. Maka janji akan kehidupan bagi kita diberikan. Tetapi tidak begitu saja secara gratis. Maka kita perlu memperjuangkan itu semua. Bagaimana caranya? Maka kita melawan kedosaan kita. Melawan segala sesuatu yang membuat kita semakin jauh dengan Allah. Maka dasar bahwa kita perlu memikul salib karena Dia telah memikul salib lebih dahulu. Dia mengalami sengsara kematian untuk kita. Dan kita yang telah dibaptis telah mendapatkan rahmat keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka kita bertanya, bagaimana Romo caranya? Bagi saya yang menarik adalah bacaan pertama, ketika seorang perempuan yang selalu mengundang Nabi Elisa datang ke rumahnya. Maka ia berpikir dengan suaminya, bagaimana kalau kita menyiapkan kamar, tempat di mana di kamar itu telah disediakan berbagai macam kebutuhan, supaya ia dapat tidur dan istirahat dengan baik. Karena ia adalah abdi Allah. Maka dibuatkan demikian oleh perempuan ini. Dan Elisa melihat itu sebagai suatu yang baik. Maka ia berkata kepada Gehazi, hambanya, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Maka hambanya menjawab, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Maka berkatalah Elisa kepada perempuan itu, tahun depan pada waktu seperti ini juga engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Yang menarik dalam kisah bacaan pertama ini adalah Elisa yang terus-menerus datang dan menginap ke rumah perempuan ini. Dan perempuan ini membuka pintu rumahnya, menyiapkan kamar baginya, dan akhirnya rahmat yang lain diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak mudah bagi kita untuk membuka pintu hati kita, membuka diri kita akan Allah, membuka diri kita dari segala
Mungkin di hadapan orang lain kita akan mengatakan, saya bukan orang seperti ini, saya bukan orang seperti ini. Tapi kecil di dalam hati kita, kadang-kadang kitalah seperti itu. Maka membuka hati itu menjadi hal yang penting. Menanggapi apa yang diberikan Allah kepada kita menjadi suatu yang akhirnya akan membuka pintu-pintu yang lain. Maka kalau melihat dalam tema ini, melepaskan kelekatan kita dan mengikat diri kepada Dia. Melepaskan kerapuhan kita, melepaskan segala hal yang membuat kita jauh daripada Allah. Maka bukalah pintu hati kita, walaupun sedikit, maka rahmat itu akan pelan-pelan dibukakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka marilah pada kesempatan sore hari ini kita mohon rahmat Allah supaya hati kita selalu dibukakan. Segala lekat kita, cinta diri kita, cinta atas segala hal yang akhirnya membuat kita terkekang, yang membuat kita tidak dapat mencintai Allah dengan lebih, dapat pelan-pelan kita lepaskan. Dan akhirnya kita terus-menerus berjuang akan salib itu. Amin.